Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yang kami hormati jajaran direksi Rumah Sakit Dr. Sarjito, yang kami hormati pula para dokter dan tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Dr. Sarjito, Bapak Ibu sekalian, para jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Ini kajian di jam sibuk, jadi kira-kira ada peringatan apa yang perlu disampaikan ke saya? Nggak boleh terlalu lama atau nggak boleh terlalu tegang atau gimana ya? Untuk durasi estimasi waktunya 45 menit, Ustaz. Maksimal 45 menit. 45 menit. Kita bubar 45 menit dari sekarang. Atau gimana? Nanti setelah itu ada sesi tanya jawab, Ustaz. Materi saja 45 menit. Oke, betul, Ustaz. Masya Allah. Tapi mereka belum makan siang gimana? Sudah ada snack. Berarti khusus untuk di masjid ini adab dalam belajar boleh makan. Tadi kan sudah disampaikan adab dalam bermajelis. Boleh makan. Catatan antum gimana itu? Boleh makan? Boleh, baik. Jadi saya tidak akan menyinggung Anda kalau Anda makan di majelis ini ya. Sehingga silakan dinikmati mumpung belum puasa. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini Allah mudahkan kita untuk bisa kumpul bareng di sini dalam rangka belajar. Seusai kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, yang kita tahu semua itu akan menjadi amal yang berharga apabila dilaksanakan dengan maksimal. Dan kita bersyukur Allah kasih kita umur yang panjang, yang sesaat lagi kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah sepanjang bulan Ramadan dengan seksama, amal kita diterima oleh Allah sebagai bekal kelak di yaumil qiyamah. Saya awali dari sebuah kisah terlebih dahulu. Kisah ini disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah, dan diriwayatkan salah satu perawinya adalah Ibnu Majah dalam sunan beliau. Thalhah bin Ubaidillah salah satu di antara sahabat yang dijamin masuk surga. Ada banyak sahabat yang dia dijamin masuk surga, namun 10 yang istimewa karena disebutkan dalam satu deretan hadis. Nabi SAW bersabda, An-Nabiyyu fil jannah, wa Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Aliun fil jannah, wa Sa'ad fil jannah. Beliau mengatakan Abu Bakar di surga, Nabi di surga, Abu Bakar di surga, Umar di surga. Salah satunya adalah sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Thalhah bercerita, Ja'a rajulani ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 sahabat yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhuma jami'an. Dan mereka berdua ini masuk Islam bareng. Sebut saja sahabat A dan sahabat B. Wa kana ahaduhuma aktsar ijtihadan minal akhar. Si A ini lebih rajin ibadah daripada si B. Wa kana al-mujtahid ghaza fi sabilillah fastushhida. Si A yang lebih rajin ibadah, dia ikut berperang fi sabilillah dan mati syahid. Wa makatsal akhar ba'dahu sanatan tsumma tuwfiya. Sementara si B ini bertahan setahun, kemudian meninggal setahun setelah wafatnya si A. Kemudian kata Thalhah, fara'aitu fil manami kama yaran na'im. Lalu aku bermimpi. Dalam mimpi itu aku melihat ka'anni inda babil jannah, saya berada di depan pintu surga. Dan aku bersama dengan A
dan si B. Fa kharaja kharijun minal jannah faqala. Kemudian tiba-tiba datang penjaga surga dan dia memanggil, wahai si B, silakan masuk surga duluan. Setelah itu dia keluar lagi, kemudian mempersilahkan, kamu si A silakan masuk surga. Setelah A dan B masuk surga, kemudian keduanya keluar. Faqala li, lalu A dan B ini bilang ke saya, irji fa innaka lam ya'ni ba'dak. Kamu wahai Tolha silahkan pulang karena kamu belum waktunya mati, belum waktunya masuk surga. Pulanglah Tolha. Saat Tolha ini pulang, beliau bangun tidur karena ini kejadian dalam mimpi. Akhirnya Tolha menceritakan ini kepada para sahabat yang lain sehingga menjadi berita viral. Sampailah berita ini ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Madza ta'jabun?" Apa yang membuat kalian heran? Lalu mereka menyampaikan, "Ya Rasulullah, hadzal mujtahid tufiya fi sabilillah." Ya Rasulullah, si A itu lebih rajin ibadah dan beliau meninggal di jalan Allah. Tapi kenapa si B masuk surga duluan sebelum si A? Si B tidak lebih rajin ibadah daripada si A. Si B tidak mati dalam medan jihad, alias dia tidak mendapatkan pahala mati syahid. Tapi si B masuk surga duluan sebelum si A. Itu yang membuat para sahabat terheran. Lalu Nabi SAW bersabda, "Alaysa qad makatha ba'dahu sanatan?" Bukankah si B ini masih bisa bertahan hidup? Si B tahun pasca si A. Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Alaysa qad dakhala fi Ramadan? Bukankah si B ini ketemu dengan bulan Ramadan? Kalau selisih 1 tahun berarti ketemu berapa Ramadan? Ketemu berapa Ramadan, Pak? Hanya 1 Ramadan. Bukankah dia sudah ketemu dengan bulan Ramadan? Bala ya Rasulullah. Bukankah dia salat sekian rakaat? Betul ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, "Falamma bainahuma ab'adu minas sama'i wal ard." Jarak di surga antara keduanya lebih jauh dari langit dan bumi. Si B derajatnya lebih tinggi derajat di surganya dibandingkan si A. Jika 1 Ramadan bisa seperti ini jamaah, apa yang bisa Anda bayangkan kalau banyak Ramadan? Yang mungkin kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan berpuluh-puluh. Bapak usia berapa nyun sewu? Berapa? 57. Sudah ketemu Ramadan, puasa Ramadan berapa kali? 57 kali. Berarti sejak Alhamdulillah. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk ketemu Ramadan sekian puluh kali. Jika semuanya berkualitas, bisa Anda bayangkan betapa tingginya derajat seorang mukmin yang dia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketemu dengan bulan indah ini. Yang diberi judul oleh panitia Golden Period. Waktu emas bagi kita untuk ngelebur dosa dan nambahi pahala. Jamaah, mungkin Anda bisa mengenang bagaimana situasi masyarakat kita saat pandemi. Anda bisa melihat betapa banyak orang yang seusia kita, bahkan lebih muda daripada kita, yang mereka sudah mendahulu kita. Tenaga medis banyak nggak ketika itu yang meninggal? Banyak. Mereka yang berjuang ketika itu melayani masyarakat dalam situasi pandemi, banyak yang mereka sudah mendahului kita. Alhamdulillah kita diselamatkan oleh Allah keluar dari situasi pandemi. Dan itu pun Allah kasih tambahan kita usia yang cukup panjang sehingga ketemu dengan bulan Ramadan. Maka karena alasan inilah para ulama di masa silam mereka berjuang melalui doa-doa yang mereka baca agar di Ramadan. Sebagaimana keterangan Imam Yahya bin Abi Katsir, salah seorang ulama tabi'in, kanu yad'una Allah. Di antara doa para ulama salaf, para ulama sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allahu untukku, dalam arti mudahkan aku untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan jadikan amalku di bulan Ramadan diterima sebagai amal saleh. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, saat kita masuk bulan Ramadan, kita berpuasa selama 1 bulan. Jumlah puasa kita dengan puasanya Imam Syafi'i sama atau beda? Sama-sama 1 bulan. Baik, yang sisi selatan, Bapak saat bulan Ramadan mau puasa berapa hari? Ya? Mau puasa berapa hari, Pak? 1 bulan. Baik, yang di tengah, saat bulan Ramadan Bapak mau puasa berapa hari? 31 hari? Anda tidak akan mungkin menambahkan. Jadi jumlah puasa kita yang ada di sini sama dengan jumlah puasa yang dijalani oleh Syekh Sudes, sama dengan jumlah puasa yang dijalani oleh ulama siapapun yang Anda kenal. Jumlah puasa kita sama. Maka kalau bicara kuantitas nggak bisa ditambahi, Pak. Kalau bicara kuantitas, Anda nggak mungkin nambahi jumlah puasa. Kalau ngurangi mungkin karena uzur, tapi kalau nambahi tidak mungkin. Bapak mau puasa berapa hari besok pas Ramadan? 35? 1 bulan. Tidak kurang dari 29, tidak lebih dari 30. Sehingga kalau kita bicara kuantitas puasa, Pak, puasa kita dengan puasa para ulama yang hebat-hebat yang kita kenal, Anda mau sebut nama siapapun, jumlahnya sama, Pak. Ramadan diberi oleh Allah 1 bulan, gak bisa lebih. Maka kuantitas kita dalam berpuasa sama dengan mereka. Ini berbeda kalau sholat tahajud, Pak, ya. Mungkin jumlah rakaat mereka lebih banyak. Jumlah rakaat kaum muslimin ketika taraweh yang ada di Mekah, di Madinah, barangkali Anda kalah saing dengan mereka. Lama ketika berdiri mungkin Anda kalah saing dengan mereka. Mereka bisa khatam Al-Quran dalam waktu 30 hari, setiap malam 1 juz. Kita nggak sampai 1 juz. Itu kalau dari sisi kuantitas sholat. Tapi kalau puasa kita sama. Maka sebenarnya yang menentukan nilai dari puasa hamba ketika Ramadan apanya, Pak? Kualitas. Yang menentukan apa? Kualitas. Ramadan tidak bisa diperbanyak, tidak bisa dikurangi tanpa udzur. Maka perlombaan kita ketika bulan Ramadan bukan banyak-banyakan puasa, karena nggak mungkin ditambahi. Perlombaan kita ketika Ramadan adalah sejauh mana Anda bisa melaksanakan itu dengan berkualitas. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, kesempatan Ramadan tidak akan berulang. Begitu Anda sudah memasukinya, nggak mungkin bisa ditarik lagi. Apakah nanti kita bisa ketemu Ramadan tahun depan? Wallahu alam. Namun yang jelas, apa yang sekarang Anda alami itu adalah sisa umur yang Allah berikan kepada Anda. Dalam posisi itu ada sebagian di antara hamba yang mereka dikatakan oleh Nabi SAW sebagai manusia celaka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, suatu ketika Rasulullah SAW turun dari mimbar sambil mengucapkan apa? Amin 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, ada sesuatu yang aneh. Beliau membaca amin sebanyak 3 kali tanpa doa. Lalu mereka menyampaikan, ya Rasulullah, enggak biasanya Anda seperti itu. Nabi SAW kemudian mengatakan, Jibril sedang berdoa di dekatku dengan 3 doa. Beliau mengaminkan doa yang tidak didengar oleh sahabat, mengaminkan doa seorang malaikat yang tidak dilihat oleh sahabat, Jibril alaihissalam. Dan salah satu di antara doa Jibril gimana? Raghma anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha minhu walam yughfar lahu. Cilaka menungso mlebu bulan Ramadan sampai Ramadan rampung dosane durung ilang.
Celakalah orang yang dia ketemu dengan bulan Ramadan, sampai selesai bulan Ramadan dosanya belum hilang. Kenapa dosanya belum diampuni? Jamaah, Ramadan itu kesempatan untuk melebur dosa, di mana Nabi SAW memberikan janji, sebagaimana sambutan beliau pada saat datang bulan Ramadan. Beliau pernah bersabda dalam sambutan beliau ketika Ramadan itu datang, qad adzallakum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Lalu beliau menyebutkan 3 keutamaan besar Ramadan. Ketika bulan ini datang, futihat lahu abwabul jannah wa ghulliqat fihi abwabun niran wa sufidatis syayatin. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Setan diapain, Pak? Dibelenggu. Bapak mau cari bulan yang lain, gak ada yang kayak gini, Pak. Coba di bulan Syawal pintu surga dibuka. Informasi itu hanya kita dapat untuk bulan Ramadan. Sehingga hanya di bulan Ramadan suasana di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Pintu surga dibuka memberi motivasi bagi hamba. Ketaatan dan amal soleh yang dia lakukan berpeluang besar mengantarkan ke surga. Pintu neraka ditutup memberikan penjelasan bagi hamba. Kalau kamu bertobat saat bulan Ramadan, berpeluang besar diampuni, sehingga dosamu tidak mengantarkan kamu menuju neraka. Setan-setan dibelenggu memudahkan kamu untuk bisa berbuat taat, karena dia tidak lebih leluasa dalam menggoda. Mau cari bulan apa lagi yang ada kayak gini? Bapak tidak akan menemukan bulan seperti ini selain Ramadan. Dalam situasi seperti itu, tapi ada orang yang sampai dosanya tidak diampuni. Kenapa? Karena puasanya sangat tidak berkualitas. Kapan itu terjadi? Di saat dia berpuasa, tapi maksiat masih jalan terus. Yang seharusnya ketika dia berpuasa dia bisa berhenti, makan minum dia tinggalkan, padahal hukum asalnya halal kalau di luar Ramadan. Begitu masuk Ramadan jadi terlarang, namun yang hukum asalnya haram baik di luar maupun di dalam Ramadan dia sendiri nggak bisa tinggalkan. Baik, yang namanya dosa ketika di luar Ramadan hukumnya apa, Pak? Berbuat dosa di luar Ramadan hukumnya apa? Haram. Kalau di dalam Ramadan haram juga, tambah haram. Jadi yang hukum asalnya maksiat di luar Ramadan dosa, ketika itu dilakukan di dalam Ramadan dosanya makin besar. Maka suasana seperti inilah yang menyebabkan kenapa ada hamba ketika sampai detik terakhir Ramadan dia masih membawa dosa. Karena dia Ramadannya tidak menghapus dosanya, malah nambahi dosa. Baik, karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, kesadaran itu dimulai dari pengakuan. Mungkin saya termasuk di antaranya. Iya ya. Jadi kenapa saya kadang merasa begitu masuk Idul Fitri, kayaumin waladatuhu ummu, kamu itu seperti bayi yang dilahirkan dari rahim ibumu, rumangsamu. Belum tentu seperti itu. Bisa jadi karena kau terlalu banyak gangguan ketika Ramadan sehingga kau tidak mendapatkan keutamaan itu. Siapa yang jamin amalmu diterima? Baik. Kemudian Nabi SAW juga menekankan, wa sufidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Ada sebuah ilustrasi ya, yang ini pernah digambarkan oleh Dr. Farid Ahmad hafizahullah dalam buku beliau Tazkiyatun Nufus. Beliau pernah membuat ilustrasi seperti ini. Sang raja mempersilahkan kepada seluruh rakyatnya, silahkan kalian datang ke istana, mendekat kepadaku. Siapa yang mendekat ke aku, maka akan diberi banyak fasilitas. Dan untuk bisa mendekat kepada sang raja, rakyat harus menempuh sebuah lorong yang cukup jauh. Dia harus menempuh lorong itu. Lorong itu selalu terbuka, tidak pernah tertutup, siapapun boleh masuk tanpa syarat.
Cuman di sepanjang lorong ini ada banyak anjing. Anjing-anjing galak yang itu menakut-nakuti setiap orang yang berusaha untuk masuk menuju lorong ini untuk mendekat kepada sang raja. Lorong ini adalah lorong ibadah. Lorong ini adalah lorong ibadah. Anjing itu adalah setan. Orang yang menempuh lorong ibadah dia akan mendekat menuju Allah Ta'ala. Dan Allah berjanji siapapun yang mendekat kepadanya akan diberi banyak kelebihan, diberi banyak fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat bulan Ramadan anjing ini dibelenggu, Pak. Sehingga sebenarnya kesempatan kita untuk beribadah seharusnya gimana? Lebih ringan, lebih mudah. Karena yang biasanya nakut-nakuti kita, yang dia goda kita, dia sedang diikat sehingga anjing itu tidak bisa lebih leluasa untuk ganggu setiap orang yang menuju lorong ini. Perjalanan yang panjang ini ternyata banyak orang yang gak mau untuk memasukinya. Sehingga dia lebih milih saya istirahat aja. Malas-malesan, tidak maksimal. Di saat itulah kesempatan yang ada dia tinggalkan begitu saja. Baik. Selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana caranya agar puasa yang kita laksanakan bisa lebih berkualitas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah puasa dengan ibadah sholat itu bentuknya berbeda. Bedanya di mana, Pak? Kalau dalam sholat kan ada bacaan tertentu, ada gerakan tertentu. Begitu ya? Sehingga dalam sholat yang menentukan khusyuknya sholat Anda itu apa? Bisa meresapi dan merenungi gerakan dan bacaan sholat yang kita lakukan. Itu kalau sholat ya. Sehingga Bapak misalnya baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hadir perenungan dalam batin. Ar-Rahmanir Rahim, hadir perenungan dan batin. Di saat Anda sholat bisa meresapi dan merenungi itu, kualitas sholat Anda akan naik. Nah, di bulan Ramadan kan tidak ada, Pak, gerakan khusus maupun bacaan khusus. Coba Mas, gerakan khusus apa yang ada dalam puasa, Mas? Tidak ada, Ustaz. Ya? Tidak ada, Ustaz. Gak ada. Jadi apa yang perlu direnungkan ketika puasa? Mungkin lebih ke merestrain diri sendiri, Ustaz. Merestrain diri sendiri, contohnya gimana? Untuk banyak godaan mungkin dalam bulan Ramadan itu tetap godaan ada, Ustaz. Godaan Cuman ada. Kita supaya lebih bisa menahan diri, Ustaz, seperti itu, Ustaz. Berarti pemaksimalannya ada di mana? Menahan dirinya. Menahan diri, sabar ya. Oke, betul, Ustaz. Makanya ulama merinci seperti ini, Pak. Ibadah itu ada dua. Ada ibadah fi'liyah, ada ibadah tarkiyah. Ibadah fi'liyah itu ibadah yang berisi aktivitas tertentu. Ada gerakan tertentu, ada bacaan tertentu. Itu namanya ibadah fi'liyah. Contohnya sholat, bayar zakat, haji umroh, dan ibadah-ibadah yang lain. Ada ibadah namanya ibadah tarkiyah. Ibadah jenis yang kedua ini, tarkiyah artinya meninggalkan. Itu adalah ibadah yang di situ tidak ada aktivitas tertentu maupun gerakan tertentu atau bacaan tertentu. Contohnya apa? Puasa. Nah, dalam 5 rukun Islam, semua jenis ibadah itu terwakili. Pertama syahadat, ini syarat orang untuk bisa disebut muslim. Salat adalah ibadah fi'liyah badaniyah. Ibadah fi'liyah gerakan badan yang paling afdol itu salat. Zakat adalah ibadah fi'liyah maliyah. Ibadah fi'liyah yang bentuknya mengeluarkan harta yang paling afdal zakat. Haji adalah ibadah fi'liyah gabungan antara maliyah dan badaniyah. Dan puasa itu ibadah tarkiyah yang paling afdal. Maka dalam puasa tidak ada bentuk gerakan tertentu maupun bacaan tertentu. Oleh karena itu sebenarnya yang menentukan kualitas puasa itu ada di mana? Kalau yang menentukan kualitas sholat kan khusyuk ketika sholat, merenungkan bacaan ketika sholat. Kalau puasa kita merenungkan apa?
Kualitasnya tergantung pada kemampuan Anda dalam bersabar. Semakin kuat sabarnya, makin bernilai puasa yang kita lakukan. Sabar dalam apa, Pak? Kalau kita bisa meninggalkan sabar, kita bisa melakukan sabar meninggalkan makan, minum, hubungan badan selama subuh sampai maghrib. Sabar yang lebih penting dalam hal ini adalah bisa meninggalkan maksiat. Sabar bisa meninggalkan maksiat, sabar bisa meninggalkan aktivitas yang isinya laghu warrafath, tindakan sia-sia yang gak ada manfaatnya. Di saat itulah nilai puasa kita akan bisa lebih meningkat. Baik, kita sudah tahu nih, namanya maksiat ya harus ditinggalkan baik ketika Ramadan maupun di luar Ramadan. Tapi gimana caranya? Sementara kita harus beraktivitas. Kami sadar Anda adalah seorang karyawan yang harus beraktivitas di kantor. Demikian pula Bapak Ibu yang saat ini mungkin sedang menjenguk atau sedang menjaga kerabatnya yang sakit. Untuk menghindari itu nggak mungkin. Baik, di rumah sakit Sarjito bisa nggak dibersihkan dari aurat? Boleh saya tanya ke Pak Direktur? Kayaknya berat ini pertanyaannya. Nyun sewu nggih Pak Direktur, mohon maaf ya. Memungkinkan nggak dibersihkan dari aurat yang tercecer gitu Pak? Di lingkungan rumah sakit Pak. Sulit ya, sulit. Anda pasti akan berjumpa dengan itu. Anda pasti akan bersinggungan dengan yang namanya ikhtilat dan aurat. Yang itu suasana tidak ideal. Dulu para ulama, kalau kita bicara ideal ya, dulu para ulama begitu masuk Ramadan gak pernah keluar rumah kecuali sholat jamaah. Talak bin Habib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, kalau sudah masuk Ramadan gak pernah keluar rumah kecuali sholat jamaah. Sebelumnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama murid-muridnya, kalau sudah masuk bulan Ramadan beliau bertahan di masjid dan gak keluar dari masjid. Dan mereka mengatakan nahfadzu siyamana, kami jaga puasa kami sepanjang bulan Ramadan gak keluar dari masjid. Ora absen Pak Ustadz. Nyambut gawe, nggih sampean nyambut gawe. Makanya kita bicara ideal kayak gitu mau diterapkan di sini kayaknya ndak mungkin. Terus gimana solusinya? Baik, ada kaidah ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Kalau nggak bisa dilakukan semuanya, jangan tinggalkan yang mampu dijangkau. Meminimalisir keadaan. Jika memang Anda tidak bisa 100% ideal, dekati yang ideal. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, kata kunci sukses adalah ketika Anda tidak bergerak ketika puasa. Susah ya? Ini kesimpulan apa kayak gini nih? Masa puasa? Ya, yang saya maksud, semakin Anda aman di shelter, di rumah atau di masjid, puasanya makin aman. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ni'ma saumi'atur rajul baituhu yamna'uhu min maksiatillah. Sebaik-baik tempat ibadah orang adalah rumahnya, karena rumah ini yang akan menghalangi masyarakat, menghalangi orang dari berbuat maksiat. Ya, tapi kan berat. Sehingga melihat dari praktek yang dilakukan oleh para ulama, kalau diterapkan di zaman sekarang, banyak orang yang gak mampu untuk melakukannya. Namun bisa kita minimalisir. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, selesai Anda kerja, sekiranya Anda tidak perlu untuk banyak beraktivitas, sebaiknya Anda bertahan di rumah atau bertahan di masjid. Gak perlu lagi kegiatan-kegiatan ngabuburit, cari buka. Sudahlah yang kayak gitu dihilangin. Termasuk mohon maaf Pak, kalau Anda ada ajakan bukber tapi keluar dari area masjid, misalnya di warung mana, bukber di hotel mana, bukber di mana, udah itu ditinggalin saja. Atau sudah ada rencana itu? Hah? Nah, kalau bukber di masjid kan lebih aman ya, ada kajian. Tapi kadang bukber di mana? Di warung ini, di hotel ini, di mana lagi? Masya Allah.
bukber itu nggak cukup 2 jam kan? Cukup nggak 2 jam? Lebih Ustaz. Lebih. Dia datang misalnya jam 5 udah datang, maghrib jam 6, nanti ngobrol dulu nggak karuan dah. Habis maghrib makan, dari maghrib sampai selesai makan 1 jam cukup. Bahkan sampai isya belum selesai. Terus baru pulang. Itu pun di perjalanan tidak tahu nanti dia apakah mampir masjid atau tidak, sehingga dia nggak sholat taraweh. Masya Allah, apa yang diperjuangkan. Mungkin dia berangkat di waktu sore kena macet, butuh waktu perjalanan 45 menit. Kalau Jogja masih mending dibandingkan dengan Surabaya atau Jakarta. Anda akan mengalami situasi buang-buang waktu dalam jumlah banyak di luar rumah, yang tentu saja itu akan mengancam keselamatan puasa kalau kegiatan semacam ini sering dilakukan. Makanya sebaiknya yang kayak gini dikurangi ya. Yang kira-kira nggak terlalu penting, kumpul-kumpul yang nggak terlalu penting dikurangi. Dan hanya 1 bulan saja Pak. Setelah itu terserah ya. Hanya 1 bulan saja. Kita puasa, selain puasa perut, puasa hubungan badan, kita juga puasa membatasi gerakan badan karena sumber maksiat ada di situ. Semakin banyak Anda melakukan aktivitas yang sekiranya enggak, ya mohon maaf, itu akan mengancam keselamatan dari puasa yang kita lakukan. Dari situlah Nabi SAW mengingatkan, rubba sha'imin hadduhu min siyamil ju' wal atos. Banyak orang yang puasa, tapi yang dia dapatkan hanya lapar dan haus karena puasanya penuh maksiat, tidak berkualitas. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bisa jadi trigger bagi yang lain, terutama diri saya sendiri, dan mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Masya Allah. Kajian yang cukup bermakna ya untuk kita dalam menjemput bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita jumpai insyaallah. Untuk sesi selanjutnya ini kita buka sesi pertanyaan tanya jawab. Untuk mekanismenya ada beberapa yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama bisa disampaikan melalui WhatsApp ke nomor 0821 3616 5460. Atau yang kedua bisa ditulis di secari kertas lalu diberikan ke panitia. Atau yang ketiga bisa meninggikan suara atau mendekat ke bagian panitia seperti itu. Silakan, mungkin ada yang bertanya dari jamaah Bapak Ibu, silakan. Oke, mungkin Mas yang di belakang, mungkin agak mendekat aja Mas. Ya. Oke, bisa diperkenalkan dulu dan pertanyaannya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mustarudin. Saya dari instalasi farmasi Ustaz. Kerja di Sarjito, juniornya Dr. Desin. Mohon izin dokter, ingin bertanya dokter terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz ya. Bagaimana cara kita agar menjadikan Ramadan kita ini berkualitas begitu. Nah, di antara kesibukan dan kewajiban yang harus kita laksanakan di rumah sakit, apakah tadi ya sudah disampaikan oleh Ustadz juga ya, bahwa nanti setelah pulang mungkin kita optimalkan di shelter begitu ya. Nah, tetapi di rumah sakit sendiri kita juga apakah boleh gitu ya, kita meniatkan membantu saudara-saudara kita yang sedang sakit begitu, kemudian dari awal kita berangkat agar waktu yang kita alokasikan selama bekerja ini kan cukup panjang Ustadz ya. Kalau kami di bulan puasa mungkin di sekitar jam 8 sudah di kantor, nanti pulang sekitar jam 3 atau setengah 4 begitu. Nah kan ini bagaimana agar selama kurang lebih 6 jam atau 7 jam ini bisa terjaga lah begitu.
agar harapannya tidak hanya sekedar dari pulang kerja aja yang bisa lebih amannya begitu. Gitu Ustadz. Jadi bagaimana yang di tempat kantor ini bisa lebih aman? Kira-kira ada saran atau nasihat dari Ustadz sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkaitan dengan posisi Bapak Ibu sebagai tenaga medis yang kita tahu Anda sangat dibutuhkan bagi mereka yang butuh layanan dari Bapak Ibu sekalian. Bekerja sambil diniatkan untuk membantu orang lain. Walhamdulillah, itu niat yang sangat mulia. Karena kita sendiri dituntut untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Ada banyak dalil tentang itu. Salah satunya disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, kalau sambil berpuasa lalu kita kerja dengan niat seperti tadi, boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Dan bahkan mudah-mudahan nambah pahala jenengan, nambah pahala Bapak Ibu sekalian. Saya mau memberi manfaat bagi masyarakat dengan pekerjaan yang saya lakukan, silahkan. Namun tadi kita berbicara tentang bagaimana agar puasa kita tidak rusak. Ada nambahi ibadah, ada mengamankan puasa. Kalau nambahi ibadah, Anda mengisi puasa itu dengan aneka ketaatan. Seperti banyak membaca Quran, banyak melakukan sholat, atau yang lainnya. Secara teori kita paham itu. Namun Anda akan terbentur dengan waktu kerja, di mana ketika Anda bekerja, Anda tidak punya keleluasaan untuk misalnya tadarusan. Kalau lagi ada tindakan sambil tadarus boleh enggak? Hah? Ada tindakan tapi sambil tadarus bisa? Tidak mungkin. Anda terbatas ketika itu. Ya gimana? Ya sudah, fokus dengan itu. Jika tidak memungkinkan untuk disambi. Tapi kalau dalam waktu luang yang Anda bisa nyambi, misalnya ya, Anda sedang kosong, tidak ada tindakan, tidak perlu ada penanganan, Anda bisa baca Quran. Dan kalaupun Anda sedang beraktivitas, kalau bisa sambil dzikir, silakan dzikir. Baik, kita kalah dengan mereka dalam masalah jumlah bacaan Quran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Ramadan beliau khatam 60 kali. 60 kali khatam. Siang sekali, malam sekali. Khatam Quran ya Pak ya, bukan khatam 1 juz. 60 kali khatam Quran itu kayak apa Pak? Saya enggak sanggup Pak Ustadz. Baik. Masih banyak ulama yang lain yang mereka khatam Qurannya banyak-banyak. Ada yang sehari 1 kali, ada yang 2 hari sekali dan seterusnya. Di saat kita kalah di bagian itu, tolong Anda jangan kalah di bagian yang lain. Dibandingkan dengan santri yang mereka sedang menghafalkan Quran, bacaan Qurannya lebih banyak. Baik, saya kalah di bagian ini Pak. Mudah-mudahan zikir saya bisa bersaing dengan mereka. Dalam situasi lisan yang nganggur, sambil berzikir bisa? Bisa. Anda kerja pakai masker? Ya, kerjanya pakai masker. Anda kerja pakai masker. Jadi zikir nggak khawatir riya karena nggak kelihatan. Bapak baca istighfar, baca tahlil, baca tahmid, tasbih maupun yang lainnya, orang nggak tahu. Ketika diajak berbicara, Anda bisa putus zikir sementara lalu Anda bicara. Dalam posisi itulah seorang muslim memanfaatkan kondisi dirinya. Saya nggak bisa di sana, saya bisa di sini, maka di bagian ini saya optimalkan. Dengan demikian, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang kalah 100%. Persaingan, perlombaan akan segera dimulai dan kita atur strategi. Dari sisi sini saya mungkin nggak bisa, mudah-mudahan dari sisi sini saya bisa. Wallahu a'lam. Masya Allah, berarti ada banyak bagian ya Ustaz. Ada banyak chapter dalam beribadah. Jadi kita mungkin kalah di bagian yang A,
bisa kita tutup di bagian yang lain seperti itu ya Ustaz. Mudah-mudahan bisa demikian. Masya Allah. Oke. Baik, untuk penanya selanjutnya, silakan. Oke. Nanti untuk penanya akan kita beri hadiah. Ini ada 4 buku yang akan kita bagikan untuk penanya 4 pertama, seperti itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Taris, saya dari Wonosari. Yang saya mau tanyakan yaitu, saya menunggu orang tua, menunggu pasien. Penunggu pasien. Menunggu pasien. Yang mau saya tanyakan Ustaz, kalau tadi terkait masalah kesibukan pekerjaan, yang mau saya tanyakan bagaimanakah orang yang sedang sakit, yang dia terbatas untuk puasa. Oke. Ada. Ya. Baik. Bagaimana caranya orang yang sakit mendapatkan keutamaan bulan Ramadan? Berkaitan dengan kegiatan di bulan Ramadan. Jadi begini Pak, keutamaan itu ada keutamaan puasa sendiri, ada keutamaan Ramadan sendiri. Itu 2 hadis yang berbeda. Nabi SAW menyebutkan keutamaan puasa. Nabi SAW juga menyebutkan beberapa keutamaan Ramadan. Dan itu di 2 hadis yang berbeda. Anda berpuasa di luar Ramadan dapat keutamaan puasa. Misalnya disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali bani Adam lahu illa saum." Semua amal Bani Adam itu miliknya kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, puasa itu milikku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ulama beda pendapat mengenai makna puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Sebagian mengatakan bahwa hampir semua gerakan ibadah itu menjadi media kesyirikan. Saya ulang ya, hampir semua ibadah bisa menjadi media kesyirikan. Orang bisa sujud ke berhala, bisa rukuk ke berhala, bisa kurban ke berhala, bisa menderma untuk kegiatan kesyirikan, tawaf untuk berhala. Tapi enggak ada ibadah syirik bentuknya puasa, itu enggak ada. Dalam sepanjang perjalanan manusia, perjalanan agama ini. Jadi orang menyembah berhala dalam bentuk puasa itu tidak ada. Adanya menyembah berhala dengan sujud, dengan ruko, dengan menyembelih, dengan menderma, sa'i. Makanya dulu kan sahabat takut sa'i ya. Karena di Safa dan Marwah itu ada 2 berhala, Isaf dan Na'ilah. Baik. Keutamaan semacam ini didapatkan oleh siapapun yang berpuasa, baik puasa Ramadan maupun di luar Ramadan. Lalu ada keutamaan Ramadan. Dalam hadis ada keutamaan Ramadan. Seperti tadi, ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian setan dibelenggu. Itu keutamaan Ramadan. Maka apa yang bisa Anda bayangkan kalau 2 ini digabung? Puasa Ramadan. Dia mendapatkan 2 keutamaan. Oleh karena itu, yang enggak dapat keutamaan puasa masih bisa dapat keutamaan Ramadan. Contohnya siapa Pak? Wanita haid, nggak bisa puasa. Anda tidak bisa puasa bukan berarti kehilangan Ramadan. Anda yang tidak bisa puasa bukan berarti kehilangan Ramadan. Anda masih punya bulan Ramadan. Orang sakit bisa puasa? Nggak kuat Pak puasa. Puasa sambil diinfus, itu nggak buka-buka bisa ya? Puasa sambil diinfus, tapi kan batal ya. Karena infus puasa. Orang sakit nggak bisa puasa, dia makan dia minum ketika Ramadan. Terus gimana Pak? Anda tidak kehilangan Ramadan. Anda tidak bisa puasa bukan berarti kehilangan Ramadan. Yang sudah sepuh, yang nggak kuat puasa karena usia,
yang nggak bisa puasa karena hamil, karena menyusui, karena nifas, mereka bukan orang yang kehilangan Ramadan, mereka hanya tidak bisa puasa. Masih bisa nggak Pak mendapatkan keutamaan Ramadan bagi wanita haid? Wanita haid boleh zikir nggak? Boleh. Wanita haid boleh baca Quran? Ulama beda pendapat. Jumhur melarang, sebagian ulama membolehkan, sehingga tetap bisa baca Quran menurut pendapat yang membolehkan. Wanita haid bisa bersedekah, dan masih banyak peluang yang lainnya yang didapatkan oleh mereka yang tidak bisa puasa. Terus bagi yang sakit apa Pak kira-kira amalnya? Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang sakit? Bisa zikir? Orang sakit bisa zikir? Bisa. Orang sakit tetap wajib sholat. Salah satu dokter, beliau sekarang prakteknya di luar ya, nggak di Sarjito, keluar Jawa, menyampaikan ke saya, tolong dong buatkan satu buku, karena ada banyak sekali kasus di Sarjito nggak sholat, buku untuk orang sakit. Akhirnya saya buatkan satu buku, judulnya Untukmu Yang Sedang Sakit, dan dulu sempat dibagikan gratis saat musim pandemi. Yang ngasih kata pengantar kalau nggak saya Pak Dr. Probo. Pak Dr. Probo ngasih kata pengantar. Ada banyak kasus orang yang sakit nggak mau sholat, bukan nggak bisa sholat, nggak mau sholat Pak. Salah satu penyebabnya apa? Najis. Bapak bisa sholat dengan cara apapun yang Bapak mampu. Jadi najisnya gimana Pak? Saya terpasang kateter. Ya kalau nggak mungkin bongkar pasang ya sudah Bapak sholat dalam posisi terpasang kateter. Saya keluar kotoran, baik Bapak ganti diapers, nanti silahkan sholat dalam posisi diapersnya masih baru. Kalau di tengah sholat keluar najis nggak diperhitungkan, karena nggak mungkin bisa dihindari. Sebagaimana wanita istihadhah yang darahnya keluar terus, nggak ada ceritanya orang nggak bisa sholat, adanya orang malas sholat. Selama akal masih berfungsi, nyawa masih ada, dia berkewajiban untuk sholat. Dan tolong selamatkan Pak saudara-saudara kita itu Pak, yang sedang sakit nggak sholat, bahaya besar. Ibarat sakit mendekati kematian, tapi dia mengakhiri hidupnya dengan cara durhaka besar, karena meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada berzina. Meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada minum khamr, dalam posisi mereka nggak sadar. Musibah fisik merambah pada musibah agama. Dalam keadaan ketika mereka nggak sholat, itu musibah agama lebih parah dibandingkan musibah fisik. Maka kita kasih nasihat kepada mereka, ayo sholat, tolong pertahankan sholat. Dan ada cara yang mudah ya, dengan cara jamak suri, duhur diakhirkan, mepet asar ya, kemudian sholat duhur, selesai duhur langsung asar. Maka bersuci cukup sekali. Nanti maghrib diakhirkan, mepet isya, selesai maghrib bisa langsung isya, bersucinya sekali lagi. Subuh bersuci lagi. Sehingga kalaupun pakai diapers cukup ganti 3 kali. Cukup ganti 3 kali di waktu-waktu sholat tadi. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala ngasih keringanan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Insya Allah orang sakit ini kalau sabar di bulan Ramadan, pahala sabarnya mudah-mudahan lebih besar dibandingkan sabar di luar Ramadan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Untuk penanya selanjutnya, oke, mungkin yang lebih yang dekat dulu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian dari Solo. Kebetulan ada pekerjaan di Sarjito. Pertanyaan saya terkait membaca Al-Quran, Ustaz. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu terkadang kita tuh berkaitan dengan kuantitas ya. Ingin khatam sebanyak-banyaknya. Terkadang pun kadang tanpa menghiraukan kualitasnya. Itu afdolnya bagaimana sih Ustaz seperti itu tuh? Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Pak dokter nih. Pak dokter di sini. Oh bukan. Baik.
membaca Al-Quran di bulan Ramadan antara kuantitas dengan kualitas. Sayangnya begini, pertanyaan kayak gini nggak ada di luar Ramadan. Jadi kenapa di luar Ramadan tidak ada pertanyaan seperti ini? Kalau di luar Ramadan kan mana sih yang lebih afdal, memperbanyak kuantitas atau memperbaiki kualitas dalam baca Quran? Kalau di luar Ramadan silahkan. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, sesinya ganti. Sesi Ramadan itu memperbanyak bacaan. Makanya tadi kita lihat ya, mereka ada yang khatam 2 kali sehari. Utsman bin Affan itu semalam sekali, siang sekali. Dan itu dipakai sholat. Sambil sholat beliau baca Quran. Sholat tahajud, sholat duha. Karena Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan beliau didatangi Jibril 2 kali. Yudari suhul Quran, dan Jibril tadarus Quran dengan Nabi SAW. Makanya Al-Quran yang validasinya itu dilakukan di zaman Nabi SAW itu dilakukan di bulan Ramadan yang disebut dengan Urdatul Akhirah. Itu Quran yang jadi acuan Mushaf Utsmani, setoran terakhir Nabi SAW ke Jibril, dan itu dilakukan di bulan Ramadan. Maka saat bulan Ramadan itu memperbanyak kuantitas. Baik. Namun begini, berkaitan dengan masalah kualitas bacaan Quran bulan Ramadan. Untuk kualitas bacaan Quran bulan Ramadan, maka di situ ada 2 hal ya. Pertama, kualitas kebenaran cara baca. Yang kedua, kualitas merenungi kandungan. Kalau untuk kualitas merenungi kandungan, mentadaburi isinya, Anda bisa lakukan di luar Ramadan. Kalau kualitas kebenaran baca, nah bagian ini terus harus dijaga. Kemarin ada salah satu jamaah, Pak, saya kalau baca Quran terlalu cepat, itu ngawur Pak. Panjang nggak panjang, pendek jadi panjang, tasdid jadi hilang. Jadi nggak karuan karena bacaan Quran saya masih terbatas. Ya sudah, kalau seperti itu caranya, maka Anda harus tetap jaga bacaan Qurannya, jangan sampai salah. Sehingga tajwidnya harus tetap dijaga. Nah masalahnya kalau jaga tajwid jadi pelan. Ya enggak apa-apa. Karena itu syarat agar Qurannya tidak rusak. Kalau harus menjaga tajwid, ini wajib. Syarat biar Qurannya tidak rusak. Karena kalau Qurannya belum lancar, bacanya cepat, ngawur nanti. Akhirnya mengubah makna. Maka berkaitan dengan kualitas bacaan Quran, ketika Ramadan ada 2. Kualitas terkait cara baca, ini harus dijaga. Karena kalau rusak bisa mengubah makna. Yang kedua, kualitas terkait apa? Kualitas terkait perenungan. Nah ini Anda nanti lakukan silahkan di luar Ramadan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz. Untuk penanya selanjutnya, oke, silakan mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Mashis Hilmi dari Madura. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan itu ada sunnah yang tidak ada di bulan lain, yakni sholat tarawih ya Ustaz. Saya ingin tahu gimana tips supaya kita bisa konsisten dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dari sudut pandang jamaah maupun dari sudut pandang takmir sendiri. Apakah kalau jamaah itu supaya bisa full 1 bulan tarawih, selama puasa dia tidur gitu biar malamnya terjaga, atau apa? Kemudian dari segi takmir gitu, apakah mencarikan imam yang bacaannya cepat supaya jamaah itu mau datang, atau cari imam yang bacaannya merdu gitu supaya jamaahnya betah, atau bagaimana Ustaz? Saya ingin tanya supaya ya bulan Ramadan itu tidak sia-sia, bisa tarawih full sampai akhir, malah bisa mungkin dapat Lailatul Qadar. Masya Allah. Bapak tadi tidak usul pasang AC kan? Baik.
Oh, imam sini. Makanya beliau tidak usul pasang AC, Pak, biar betah tarawih. Karena nggak mungkin masjid ini terbuka semuanya. Ya. Tayyib. Berkaitan dengan bagaimana caranya agar kita bisa maksimal qiyamul lail terutama. Kuncinya satu sebenarnya. Jangan banyak makan. Iya. Kemarin ada jamaah tanya, apa sih makanan yang bisa kita konsumsi biar kita kuat ibadah? Ya sebaliknya, semakin banyak Anda meninggalkan makanan, makin berkualitas insya Allah ibadahnya. Yang bikin orang itu lambat bergerak apa? Malas. Dan malas itu sebabnya apa, Pak? Banyak makan ya. Kolesterol. Orang jadi nggak semangat untuk melakukan gerakan, ngantuan dan seterusnya karena kebanyakan makan. Apalagi Masya Allah bulan Ramadan ya, kita kan makan 3 kali sehari. Maghrib, jam 10, sahur. Gitu, Pak. Jam 10 makan, dipakai tidur. Jam 10 makan, dipakai tidur. Kalau di luar puasa kan kita makan siang beraktivitas. Ramadan jam 10 makan, dipakai tidur. Ya pantas selesai Ramadan berat badannya naik. Maka mungkin Bapak Ibu yang kami hormati, kalau pengen qiyamul lail itu bisa lebih maksimal, saya hanya punya saran ya, tolong bijak dalam makan, bijak dalam mengkonsumsi makanan, dan kemudian Anda maksimalkan untuk produktif beraktivitas. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih rajin dan tidak malas, gak gampang ngantuk ketika puasa dan ketika di malam harinya. Para ulama kita tahu ya, mereka makannya sedikit. Imam Nawawi rahimahullah itu termasuk orang yang sangat rajin berpuasa. Itu pun berbukanya cuman sekali. Jadi maghrib lanjut, nggak makan nggak minum, lanjut sampai mendekati subuh, baru beliau minum dan makan kurma atau apapun yang bisa dimakan. Cuman itu tok. Maka kadang di antara mereka yang tidak ke toilet dalam sehari kecuali sekali. Ya mungkin dari sisi tinjauan kesehatan itu kayak apa Pak rasanya orang kayak gitu Pak. Ke toilet cuman sekali sehari. Karena yang dikonsumsi sedikit. Tapi manusia yang hidupnya demikian efisien ternyata karyanya banyak. Orang yang hidupnya seperti ini Pak, yang sangat efisien, pengeluarannya kecil, yang dimakan sedikit, karyanya besar. Kita yang makannya banyak, pengeluarannya banyak, fasilitas hidupnya banyak, karyanya mungkin nggak ada. Coba Bapak Ibu punya buku Riyadhus Shalihin, mungkin hampir semua masjid ada. Kita mengenal kitab Arba'in Nawawi, belum lagi kitab-kitab Imam Nawawi yang berjilid-jilid tebal-tebal. Manusianya efisien, tapi karyanya besar. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Amin. Jazakallah khair atas jawabannya Ustaz Ami Nur Bait. Alhamdulillah untuk saat ini kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan